Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih. Salam semangat, salam bahagia dan barokah untuk kita semua, Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Revi Jelita SPB. Saya merupakan fasilitator sekaligus CGP Rekognisi Angkatan 10 BBGP Jawa Tengah. Di sini saya difasilitasi oleh fasilitator pemandu Ibu Susiana. Kali ini izinkan saya Bapak Ibu untuk menyampaikan diseminasi modul 1.4 disiplin positif. Menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Artinya, semua guru penggerak yang ada harus menyampaikan apa yang kami ketahui hampir lebih 1,5 bulan di dalam LMS kepada teman-teman minimal yang ada di sekolah. Ucapan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua yang bersedia meluangkan waktunya supaya kegiatan ini bukan hanya menjadi syarat untuk kami melengkapi aksi nyata, tapi juga menjadi salah satu hal yang berdampak positif untuk sekolah kita ke depannya. Konsep inti budaya positif. Dalam budaya positif itu ada perubahan paradigma belajar, ada nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Oke, jadi baik sebelumnya. Nah, jadi Bapak Ibu supaya tidak bingung dan juga tidak satu arah, ada yang nggak Bapak Ibu tahu, pernah dengar gitu yang mana? Boleh acungkan tangannya Bapak Ibu yang pernah dengar aja. Atau nggak pernah dengar satupun? Coba tunjuk tangan Bapak Ibu. Ada? Oke, silakan Bukis. Yang sudah mungkin masing-masing kelas sudah menerapkan atau masing-masing guru, yaitu keyakinan kelas, yaitu berupa peraturan atau kesepakatan yang dibuat oleh guru dengan siswanya. Makasih Bukis, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bukis. Oke, jadi itu dulu waktu kita sekolah bikin peraturan, kita nggak dilibatkan, siswa nggak dilibatkan, sekolah bikin peraturan, kita ikuti aja. Dan ya Bapak Ibu ya, itu dulu. Lalu tadi Bukis bilang ada keyakinan kelas. Apakah berbeda keyakinan kelas dan kesepakatan kelas? Apakah itu sama? Nanti kita lihat. Kalau sepakat, saat membuat peraturan, guru dan siswa bersama-sama membuat suatu aturan di dalam kelas, itu apa kira-kira? Kesepakatan kelas, sepakat. Apakah sama dengan keyakinan kelas? Akan kita lihat berikutnya. Semangat Bapak Ibu. Lanjut. Pembelajaran paradigma baru. Tidak ada ya Bapak Ibu yang lama di sini, tapi sebagai guru saya selalu meyakini bahwa tidak ada waktu bagi kita untuk tidak belajar untuk mengajar. Jadi saya punya model, guru selalu harus belajar untuk mengajar. Supaya apa? Supaya kita up to date, supaya kita upgrade sesuai dengan perkembangan zaman. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil pelajar Pancasila. Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu semua. Sudah ada lagunya, sudah ada senamnya semua ya. Jadi artinya semua berpihak kepada siswa.
Siswa menjadi fokus kita di sini. Saya lagi nggak mood lah sekarang, ajar kasih aja catatan dulu. Itu kebutuhan siswa atau kebutuhan guru? Suara saya lagi serak, saya nggak bisa ngajar, ya kan? Suruh aja lah murid nyetak dulu di depan. Itu kebutuhan siswa atau kebutuhan guru? Muridnya ada berapa Bapak Ibu satu kelas? 30-an. Gurunya ada berapa? Satu harus memahami 30 ini bagaimana caranya. Susah nggak? Susah. Tapi kok zaman kita sekarang susah, zaman Ki Hajar Dewantara nggak susah. Kita balik lagi ya. Kenapa itu terjadi? Next. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Seperti ini, Bapak Ibu lihat ya, ada di situ ada guru, ada murid, ada kayak kunci ya Bapak Ibu ya. Kenapa ya Bapak Ibu ya? Nah. Ya, mistel moodnya. Ya, terima kasih Bu. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini semua adalah ilusi. Kenapa begitu? Karena dia bilang, kan kamu masih anak-anak, nanti kalau kamu ngatur kamu jadi guru dulu. Ada nggak gitu Bapak Ibu? Ada yang mau menyampaikan sesuatu tentang ini? Tentang pengalaman di kelas kah? Saat menjadi wali kelas kah? Saat menjadi guru BK kah mungkin? Ada nggak Bapak Ibu? Ada nggak kira-kira? Biar kita lebih paham nih nanti. Atau saat kita dengan anak kita di rumah, A kata kita harus A kata anak kita kan Bapak Ibu? Betul tidak? Betul tidak? Kenapa begitu kira-kira? Yang menjawab itu? Nah, karena kita merasa bahwa apa yang kita pikirkan itu yang paling benar. Jadi kamu harus ikut. Yang saya pikirkan ini benar. Saya mau membawa pikiran saya sendiri tanpa mempertimbangkan apa yang ada dalam pikiran anak, maunya anak, keinginan anak. Gitu. Coba dibalik, saat kita jadi anak kalau kayak gini Nggak mau. Itu jadinya setelah dipahami, apalagi kalau tentang ilmu parenting itu jadinya ternyata membuat anak kita jadi pembangkang dan kita nggak bisa dengar apa yang kita mau. Oke, ini semua ilusi Bapak Ibu. Yang besar yang harus mengatur, yang berkuasa yang harus menentukan. Apakah itu seperti itu? Kita lihat dulu. Nah, nanti saya mau dengar juga dari versi berbagai mata pelajaran ya Bapak Ibu ya. Mungkin dari guru BK, dari guru agama, bagaimana sih aturan yang baik menurut syariat gitu ya Bu ya. Atau dalam agama yang berbeda pun saya yakin semua yang misalnya berbohong itu masih salah gitu ya Bu ya. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon itu realitas, kebutuhan kita sama. Semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya. Saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat tunjukkan gagal, modal berpikir menang dan kalah. Itu adalah stimulus respon. Kalau teori kontrol, realitas, kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Modal berpikir menang-menang atau kita kenal dengan win-win solution. Saat melihat laptop ini, berbeda nggak? Pak Asep melihat laptop ini apa? Tulisan di sini ya? Apa tulisannya Pak? Lenovo.
Bu Desi mungkin dari sini lihatnya beda. Ada gambarnya. Nah dia di sini lihatnya beda. Ada apa kan? Ada keyboard. Beda dong pandangan kita. Boleh nggak itu terjadi? Boleh. Kenapa harus disamakan? Satu sama satu sama dengan dua, betul? Dua kurang satu sama dengan satu, itu beda. Kalau dua kurang nol, dua kurang satu tambah satu, dua. Boleh dong, sama-sama dua kan? Kenapa harus jadi satu tambah satu? Benar gak betul? Jadi kita selama ini memakai stimulus respon atau teori kontrol? Coba tunjuk tangan dong, yang paling kuat nih, Bu Desi. Coba. Baik. Mungkin ini kesalahan juga dari saya. Mungkin kita cenderung memakai stimulus dan respon karena kita menganggap bahwa kita hanya mampu mengontrol gitu. Dan kita tidak memandang bahwa anak juga punya kemampuan. Nah, jadi pandangan guru terhadap kemampuan anak ini yang belum kita terapkan lagi dalam pengelolaan kelas dan pembelajaran. Karena kita menganggap bahwa anak itu belum mampu berpikir seperti kita. Padahal mereka punya kemampuan menganalisis yang mungkin sama dengan kita, cuma cara mengungkapkannya mungkin berbeda. Itu saja Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Desi. Oke. Boleh nggak Bapak Ibu kasih satu contoh? Misalnya, saya udah melakukan stimulus respon itu contohnya begini. Kalau di teori kontrol tuh harusnya saya tuh begini, gitu kan? Tadi kan hitung-hitungan tuh gampang tuh, ya kan? Itu adalah contoh. Gitu. Ada nggak Bapak Ibu dari sebelah sana deh? Satu. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Di sini nih, dilakukan teori kontrol atau stimulus respon? Stimulus respon. Coba Pak Asep, coba. Apa contohnya Pak? Apakah di kelas atau saat di kelas? Contohnya apa? Ya, biasanya memang selama ini kita memang sering tanpa sadar melakukan stimulus respon. Saya sendiri juga sering melakukan stimulus respon. Saya memaksakan pandangan saya kepada anak. Mungkin contohnya selama ini yang saya lakukan ketika dalam pembelajaran ya, khususnya pembelajaran bahasa Indonesia, misalnya dalam memahami teks ini. Apa sih yang dimaksud dengan teks deskripsi misalnya. Jadi saya berusaha memberikan kepada anak pemahaman saya itu bahwa teks itu seperti ini loh. Jadi bisa saja anak mempunyai pandangan lain, gambaran lain tentang teks itu. Tapi inti maksudnya itu sama. Mungkin cara mereka mengungkapkannya yang berbeda. Ya, tapi saya memaksakan bahwa ya pengertiannya harus ini gitu. Nah, mungkin itu yang selama ini kita lakukan. Terima kasih Mas Sen. Iya, saya dulu adalah orang yang paling gak padahal saya jurusannya di PS. Tapi kapan tahu tuh saya pusing Bapak Ibu. Sama bahasa Indonesia dulu. Teks deskripsi adalah suatu teks yang ini gitu kan Pak. Nah, harus kayak gitu dihafal Bapak Ibu. Nah, anak-anak bagaimana anak-anak yang tidak mampu untuk menghafal? Dia sukanya ngitung kayak mana tuh Bapak Ibu? Ya kan? Tapi kalau dia mempunyai makna yang sama seperti Pak Asep bilang, ya udah nggak masalah. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Kalau seandainya mereka sukanya membaca, oke. Yang suka matematika, kita bisa memberikan versi lain dari pengajian tadi. Misalnya kita hanya menunjukkan mapping-mapnya saja. Jadi dia sudah bisa mengembangkan arah kemana pembelajaran kita tadi. Biasanya ada seperti itu, ada juga seperti itu Bu. Yang dia bisa belajar dengan bentuk carta saja. Jadi tergantung model dia sendiri belajar. Dan itu kalau bagi saya catatan sah-sah saja bagi saya. Seperti yang penting mereka memahami dan mengerti apa tentang konsep yang kita berikan tadi. Terima kasih Bu Desi, berikan tepuk tangan dong buat Bu Desi. Jadi ini sudah meneliti kita ya Bapak Ibu. Baru berapa slide yang dibuka gitu. Next, Bu Nadia. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya adalah belajar.
Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasar nilai-nilai yang diyakini. Ya Bapak Ibu ya, disiplin itu artinya belajar, bukan teratur, belajar. Oke. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan ataupun penghargaan, tanpa adanya ancaman, tanpa adanya hukuman. Itu disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Oke, jadi di sini Bapak Ibu, anak-anak itu memiliki disiplin, dia belajar. Belajar misalnya di rumah dia tidak pernah membuang sampah. Megang pun nggak pernah Bapak Ibu. Ada aturan di sekolah, harus membuang sampah pada tempatnya. Kalau tidak, dihukum, dijemur 15 menit. Atau menyapu semua lorong. Atau membersihkan lorong. Anak ini megang sampahnya nggak pernah loh Bapak Ibu. Megang nggak pernah disuruh buang. Begitu gila dia kan. Tak masuk dia kan salah. Jadi dia belajar dulu mengenal, oh ini sampah namanya. Sampah ini harus dibuang. Kenapa harus dibuang? Karena itu merupakan barang yang kotor, yang masuk akal oleh dia Bapak Ibu. Setelah itu apa yang dipelajari dia? Bukan hanya dia, saya harus buang sampah supaya saya tidak dihukum, bukan. Keluar dari sekolah dia tetap buang sampah dong. Kemanapun dia pergi, dia punya kebajikan universal. Sampah itu kotor, harus dibuang pada tempatnya. Itu sudah tertanam di dalam dirinya. Beda nggak Bapak Ibu? Beda. Itu sama dengan anak kita di rumah mematikan air. Kita udah belajarkan disiplin positif. Emang matikan AC kalau keluar dari kamar, tutup pintu kalau AC-nya menyala. Benar nggak Bapak Ibu? Apalagi kira-kira yang di rumah Bapak Ibu lakukan kepada anak-anak? Coba. Nah, silakan. Oke, baik. Ini contoh di rumah ya Bu. Kebetulan saya di rumah ada anak perempuan kelas 2 SMA. Kadang-kadang saya sudah yang ngasih tahu kalau habis makan langsung piringnya dicuci. Terus nanti kalau di kamarnya sendiri, bangun tidur tolong dirapikan bantal dan selimut. Walaupun dia pertama mungkin malas atau ogah-ogahan, kita kasih tahu nanti suatu saat kalau kamu sudah mungkin kuliah di luar kota, biar dia mandiri. Oh ternyata pesan dari orang tuaku benar. Aku ingin menjadi mungkin satu bersih, hidup bersih. Yang kedua mungkin rapi. Ya, itu aja Bu. Ada reward nggak buat tuh anaknya? Ada hukuman nggak? Ada reward, kadang-kadang uang jajan saya tambahin. Nah, berarti belum disiplin positif. Karena belum boleh ada reward, belum boleh ada punishment. Tapi mungkin di awal boleh ya, Bapak Ibu di awal-awal. Tapi setelah itu nggak lagi gitu kan. Dan dia merasakan maknanya luar biasa. Tepuk tangan dulu. Simple Bapak Ibu. Ya, AC nyala, pintunya dibuka atau ditutup? Kenapa? Dinginnya nggak keluar. Dinginnya kemana-mana biar hemat gitu ya kan? Iya kan? Benar nggak Bapak Ibu? Itu anak kita yang kecil aja tahu nggak? Tahu. Nah, kalau dibiasakan, matikan air kalau ibaratnya baknya udah penuh, tahu nggak anak-anak? Dikasih tahu benar kan? Matikan lampu, hidupkan lampu, matikan lampu luar, lampu teras kalau pagi-pagi, ya kan? Nah, kenapa itu kita lakukan di rumah? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Kenapa di rumah kita lakukan? Ada nggak yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Biar apa Bu? Biar hemat. Ada untungnya,
Ada. Ya, oke. Keren. Contoh disiplin di sekolah itu bisa begitu, misalnya bagi kita misalnya tiket, nah bagian tiket hari Senin kalau udah pulang harus sampah buang, lampu dilakukan, simpan matikan, mas buper, itu salah satu disiplin yang di sekolah. Memang itu tadi yang dijelaskan sama Desi Sudah dijalankan Bapak Ibu. Tangan bergerak sama aku. Tapi saya pulang kadang-kadang maghrib Bu, masih nyala itu pas di atas saya. Oh, Ada beberapa remote, ada beberapa kelas. nanti kita cari ya solusinya bagaimana itu terjadi. Ya kan? Iya, sebagian besar sudah dilakukan seperti itu. Nah, kalau anak kita tidak mematikan kipas, tidak membuang sampah, kita apain Bu? Disanksi. Ibu kan disiplin positif. biasanya Ya, tapi ada nggak Bu anak yang sudah tertanam di dalam dirinya, udah lihat belum anak ini? Ada. Saya lihat loh, ada anak walaupun temannya pada lari dipanggilin guru piket, dia turun ke bawah. Dia mengetahui bahwa itu adalah tugas. Jadi dia bertanggung jawab. Disiplin positif dan nyampe sebelum. Biasanya Bapak Ibu lakukan sudah nyampe kan? Tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Nah, udah tahu dia namanya, ya kan? Itu perlu tuh Bapak Ibu. Jadi nanti boleh duta disiplin sekolah, duta disiplin positif boleh, ya kan? Boleh. Seperti itu. Oke, next. Jika ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu silakan bertanya ya, tidak apa-apa. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi yang pertama, profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini profil pelajar Pancasila. Ibu Primary Years Programs (PYP), toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang ketiga ada contoh keterampilan hidup atau life skill. Ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini adalah nilai kebajikan universal. Apapun sukunya, apapun bangsanya, apapun negaranya, agama dan bahasa, ada nggak Bapak Ibu melihat bahwa nilai yang ditampilkan di sini, oh ini nggak baik ini menurut agama saya, ini nggak baik ini menurut adat saya, ada nggak Bapak Ibu? Baik kan? Inilah nilai kebajikan universal. Artinya dari disiplin tadi, anak muncul rasa hormat. Dari disiplin tadi, anak menghargai orang lain. Dari disiplin tadi, dia bisa bekerja sama, adanya piket kelas. Ya Bapak Ibu ya, dari disiplin tadi, dia bisa dipercaya. Oh, dia bisa menjaga kebersihan kelas itu. Dari disiplin tadi, dia bisa memberikan yang terbaik dari dirinya. Contohnya apa? Dia piket di saat dia memang piket, di waktunya piket, dengan hasil piket yang terbaik. Itu kebajikan universal. Padahal yang ditanamkan hanya nilai disiplin. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Next. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik
adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Oke, next berikutnya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Isinya adalah makanan, kebutuhan primer ya. Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Itu bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, rasa dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Itu adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Berikutnya, kebutuhan penguasaan. Apakah kita butuh penguasaan? Pasti. Harga diri, keinginan untuk diangkat, memimpin, berprestasi dalam kelompok, ingin, mau diakui dan mau didengar. Itu sangat beberapa cirinya. Kebebasan, kebutuhan bebas, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, dan kebutuhan terakhir kesenangan. Butuh untuk bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Dari 5 kebutuhan dasar ini, selain kita, siswa kita juga membutuhkannya. Kira-kira yang paling banyak yang kita lakukan memenuhi kebutuhan siswa ini, dari 5 ini yang paling banyak yang mana yang sudah Bapak Ibu penuhi? Kalau makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan ya tuh ya mungkin tempat yang layak, sekolah yang layak untuk mereka. Ya kan Bapak Ibu? Oke. Di sini Ada Bapak Ibu yang cep-cepan. memberikan tanggapan Baterainya mau habis. kebutuhan ini, atau balik di rumah anak kita atau kita sendiri. Mungkin dia kasih sayang antara bapak ibu itu kurang komplit istilahnya kan, jadi diterima aja. Jadi di sekolah ini lah ya mungkin ingin mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima itu. Kadang-kadang dia sering sendiri, dia gampang sendiri gitu, ya. Itu tadi dia kasih sayang dari orang tuanya tidak didapatkannya di kedua belah pihak. Banyak ada beberapa perempuan gitu ya. Orang tuanya saja nggak tahu dia di mana gitu kan. Jadi di sekolah inilah dia ingin mendapatkan rasa kasih sayang orang tuanya itu. Maka oleh sebab itu para guru yang wajib pendekatan persuasif lah istilahnya. Karena kenakalan remaja itu atau anak-anak ini kan banyak faktor, bisa faktor dari lingkungan, faktor saya dari orang tua ya. Maka oleh sebab itu kita harus lebih pendekatannya lebih persuasif. Kira gitu. Ada nggak Pak, izin bertanya, makasih Pak Edison. Cara anak itu mendapatkan kasih sayang kita itu caranya berbeda. Iya, iya. Gitu. Ada yang memang dia rajin belajar kan biar dia ibaratnya sukses. Ada juga rajin sebaliknya biar kan biar kita marah-marah sama dia padahal dia butuh diperhatikan ya. Dari perhatian selalu ya. Silakan Pak. Maksudnya tadi gini Bu ya, cari perhatiannya agar dia diperhatikan oleh bapak ibu gurunya gitu ya. Di antaranya dia lah bikin suatu aksi misalnya. Sepertinya misalnya kita masuk di sekolah di kelas itu dia selalu minta izin gitu kan. Kita masuk di kelas dia izin terus. Dan kan kadang dia keluar itu hanya sekedar jalan-jalan aja kan. Bukan dia untuk buang air kecil atau buang air besar. Kira itu aja. Terima kasih ya Pak Edison. Tepuk tangan dong buat Pak Edison. Oke, kayaknya udah pada ini deh. Udah pada serius sekali deh. Oke. Ada kertas nggak sih? Nggak ada kertas ya? Oke, ada cuma 1 ya. Itu ada tuh beberapa ya. Boleh? Oh, ada ini ya. Oke. Catat di handphonenya aja Bapak Ibu. Kita mau ice breaking.
ice breaking adalah salah satu hal yang kita lakukan. Tidak perlu pakai persiapan, simpel saja, tapi bisa membuat suasana itu menjadi tidak tegang atau rileks. Contohnya ice breaking sekarang. Bapak Ibu tuliskan aja di handphone. Ya, pesankan mana? Jika saya, jangan Pak, ini kita bacakan ya. Jika saya titik-titik, saya akan titik-titik. Di sini ada spidol nggak ya, Bu Nadia? Nggak ada ya? Jika saya titik-titik, maka saya titik-titik. Contoh saya, jika saya lapar, maka saya makan. Jika saya sedih, maka saya menangis, gitu kan? Silakan Bapak Ibu tulis kalimat tersebut dengan lengkap. Jika saya haus, maka saya minum, gitu ya. Silakan Bapak Ibu tulis apa aja, bebas. Nggak harus sama. Sudah selesai? Sudah? Jika saya gajian misalnya, maka saya shopping, gitu ya. Nah, atau gitu. Sudah? Sudah Bapak Ibu? Sudah ditulis? Sudah? Oke. Kalau sudah ditulis, taruh dulu handphonenya. Ini perlu waktu nggak Bapak Ibu untuk melakukan ice breaking ini? Perlu persiapan nggak? Nah, di sini letak serunya. Nanti saya akan minta Bu Herina membacakan jika saya, misalnya jika saya lapar, maka sayanya Bu Linda yang bacakan. Nah, coba ya, kita lihat ya, coba. Jika saya makan, jika saya makan, Ibu makan sayanya apa? Yang baca punya Ibu. Maka saya tidur. Oke, coba bapak-bapak di sini, Pak Mono coba nih. Jika saya baca dong baca. Ini bapak tulis apa? Jika saya apa? Jika saya marah, Jika saya marah makanya tulis jika bapak ya. maka saya akan bantu saudara saya yang kesusahan. Maka saya akan bantu, masih nyambung. Jadi kalau marah dibantu biar kesusahannya itu mengikuti marah. Ya, kita ke sini, kita baca sini. Coba, jika saya apa? Jika saya bosan, Kasih bukti. maka saya tidur. Maka saya tidur. Kayaknya maunya yang mau tidur. Udah isi coba sama Kiki. Jika saya senang, saya akan berobat. Karena saya sakit di sini. Jika saya sakit, maka saya berobat. Silakan tepuk tangan. Ini belum nih. Kemudian sama Nadia. Coba. Ya. Baca yang tadi tulis ya. Jika saya mengantuk, Saya akan bermain. Itu ice breaking Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Susah nggak Bapak Ibu untuk membuatnya? Seru nggak kira-kira? Itu yang harus dilakukan setelah. Nggak perlu bawa apa-apa, nggak perlu begadang dulu Bapak Ibu di rumah. Apa ya ice breakingnya ya? Mau bikin dulu PPT, buka dulu kan? Nggak usah Bapak Ibu. Merdeka belajar itu, astagfirullahaladzim. Merdeka belajar itu selain muridnya juga merdeka, gurunya juga merdeka. Harus bahagia. Gurunya harus bahagia dulu dong. Supaya gurunya sebelum muridnya terpenuhi 5 kebutuhan dasarnya, gurunya harus terpenuhi dulu 5 kebutuhan dasarnya. Kira-kira mereka ya letak di dalam hati masing-masing. Saya kebutuhan mana ya yang pasti di tempat saat sekarang. Selama saya jadi guru itu kebutuhan ini loh yang belum terpenuhi. Mana kira-kira? Satu aja. Dan kenapa? Boleh tunjuk tangan dong, Bapak Ibu. Tadi kan siswa tuh, Pak Ibu sudah didapatkan. Sekarang tuh. Sudah terpenuhi semua? Sudah belum? Kalau di rumah nanti saya bahas panjang nanti ceritanya, ya kan? Oke.
Ada Bapak Ibu? Ayo dong. Saya mau dengar suaranya Bu Indah deh. Mana? Mana nih? Satu aja. Nggak bisa loh, tapi belum full atau gimana gitu. Nah, beda ada? Yang mau nyampaikan? Dia yang sampaikan? Oh dia mau coba. Tapi dia masih beda. Pak. Beda siap. Sebenarnya kalau dari 5 kebutuhan dasar bukan satu tes. Sebenarnya dari 5 kebutuhan dasar mungkin bukan satu kebutuhan yang tidak terpenuhi, tapi hampir misal contoh untuk yang penguasaan mungkin memimpin, kadang kan kita walaupun sebagai guru atau wali kelas di dalam kadang memang itu berpengaruh berprestasi atau segala macam. Jadi kayak kebebasan kita mencoba hal yang baru, kadang kita selalu terpaku pada yang kita adopsi dari model lama, mungkin cara kita mengajar dan segala macam. Jadi kita selalu menganggap bahwa apapun yang sudah dilakukan oleh mungkin guru kita terdahulu, kita lakukan sekarang. Apa yang kita rasakan dahulu, kita rasakan sekarang. Jadi kita tabu dengan hal-hal baru, kita tidak mencoba hal yang baru. Jadi mungkin yang begitu. Jadi kalau misalnya penguasaan mungkin ada 1 atau 2 yang terpenuhi, tapi ada 1 atau 2 yang tidak terpenuhi. Kasih dulu. Muncul awards ya. Kita meniru apa yang dilakukan guru kita dulu. Dulu kita guru ngajarnya udah kayak gini gitu ya kan. Winda sudah ada? Oke. Ya, jadi mungkin kita sekarang ini memang harus ada kurikulum merdeka ini memang harus dilakukan dulu ya. Kita belajar bagaimana pembelajaran itu yang menyenangkan dan senang, seperti yang disampaikan tadi, bahwa kita sendiri dulu yang harus enjoy, kita harus senang. Nah, kadang-kadang kita emosi pada diri kita ini kadang tidak terkontrol ketika kita masuk kelas. Nah, ya manusiawi itu mungkin ya, karena pada pagi-pagi kita berinteraksi dengan kawan ibu, kadang ada pagi-pagi itu sudah membuat kita tidak mood. Nah, itu kan mungkin dari rumah atau mungkin dari lingkungan kita. Nah, nanti ketika kita masuk kelas, kadang-kadang muka kita tidak besar. Nah, itu yang harus kita kendalikan gitu. Harus kita kendalikan bagaimana ketika dalam pembelajaran di kelas itu anak-anak senang, anak-anak enak, enjoy, kita pun juga merasa senang di dalam kelas itu untuk memberikan materi. Terima kasih. Terima kasih Bu Winda. Ayo Winda. Boleh banget. Ada mungkin saya ngajar kelas 7. Mungkin ya dari yang saya lihat mungkin ada 1-2 anak. Setiap kelas itu biasanya ada yang oke, ada yang agak ke bawah. Terus saya mau tanyakan yang di bagian kesenangan. Kadang-kadang ada anak ini dekat sama kita, dia cerita segala macam. Terus ada juga anak yang mungkin dia agak minder. Terus satu sisi kadang-kadang saya tanya, kamu masalahnya apa? Mungkin satu di rumah. Terus yang mungkin mau saya istilahnya mau korek-korek masalah di rumah kan kadang-kadang kita tidak enak. Tapi pernah saya panggil, ini mungkin pernah di satu kelas 75, tapi saya tidak bisa sebutkan namanya lah. Terus ternyata dia memang ada masalah keluarga. Satu yang kadang saya tanya sama mungkin pendapat ibu atau teman-teman, bagaimana supaya anak itu mau bergaul dengan teman, terus dia ada mukanya happy. Kadang-kadang saya lihat
Contoh satu diskusi kelompok juga. Kemarin ada materi saya itu kan ada permainan tradisional, budaya, kearifan lokal. Saya suruh mereka bawa permainan tradisional, mungkin ada congkak, ada kelereng dan sebagainya. Teman-temannya satu kelas bawa, mungkin dia dari Melayu bawanya ini yang kelompok ini dari Jawa bawanya ini. Saya lihat, saya perhatikan dia, teman-temannya mungkin pada happy ya. Pelajaran itu kan tidak hanya melulu hafalan bla bla bla. Saya bawa ke permainan tradisional. Saya lihat anak ini agak-agak sendiri di sudut. Kalau kita coba itu berdua. Saya suruh dia main. Ternyata kawan yang mau saya ajak main itu, dia mereka berdua tidak ada yang mau. Mungkin ya satu anak pendiam tadi atau ada masalah di rumah. Bagaimana menurut ibu atau teman-teman menumbuhkan rasa dia happy? Anak kelas 7 itu biasanya ceria nih. Dia itu tidak ada rasa tak ceria, itu nggak ada. Kayaknya mungkin tertekan. Kadang saya kasihan. Bagaimana saya mungkin saya seorang ibu ya. Bagaimana supaya anak itu happy dan sebagainya. Saya belum dapat itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Yayu. Ada yang mau memberikan pendapat? Bapak Ibu, silakan. Ini aja dulu. Ini aja. Kalau menurut saya, anak itu kita ambil dulu, kita berikan pendekatan, ditanya apa, kenapa. Nah, mungkin dia kalau dengan kawan-kawannya dia tidak akan ngomong gitu. Tetapi kalau kita bawa sendiri, ditanya kenapa dan bagaimana dan ini, nah pasti dia akan lama-lama dia bisa ngomong bahwa masalahnya itu seperti ini. Mungkin di rumah bagaimana. Nah setelah itu nanti sampaikan orang tua kita, sampaikan ke orang tuanya. Mungkin dari situ bisa dari awal gitu. Mungkin ada lagi Bu Desi. Baik Bapak Ibu, ini sekedar ide dari saya sendiri ya, pribadi. Kalau menurut saya anak yang seperti itu jangan tanyakan apa masalahnya di rumah. Menurut saya kita menanyakan apa yang dia senangi dulu. Nah, kalau dia sudah terbuka apa yang dia senangi, mungkin kita bisa masuk ke dalam diri mereka, menjadi diri mereka itu. Nah, dengan demikian kita akan tahu bagaimana solusi menghadapi anak ini. Kalau kita langsung menanyakan ini, dia tambah tertekan nanti maksudnya. Jadi kita pendekatan secara emosional dulu dengan anak tadi. Kita ceritakan, nah kamu di rumah makan suka kamu ini nggak banget. Jadi sekarang kita menjadi sahabat dari mereka. Nah mungkin dengan pendekatan demikian, anak lebih terbuka dengan kita. Jadi mereka menceritakan tuh seperti kawan dan sendiri itu seperti dengan gurunya atau dengan orang tuanya. Nah itu nanti pendapat saya, Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih, keren sekali. Tepuk tangan ya Bapak Ibu. Jadi kalau ibaratnya tepuk tangan, itu tepuk tangannya melingkar. Jadi tepuk tangan juga, tapi kan agak mikir-mikir. Ngomong aja senyum. Ayo berikan tepuk tangan yang melingkar. Nanti melingkar. Jadi kan kita juga bergerak Bapak Ibu ya kan. Nah lingkar ini akan bergerak seperti gerak. Ya silakan. Ada mau ditambahkan? Oke. Terima kasih. Mungkin boleh ngomong apa? Menurut saya tadi pertanyaan dia itu senang masalah kesenangan anak. Ini saya supaya dia terlihat happy atau merasa senang di sekolah. Menurut saya yang saya perhatikan anak faktor kebutuhan dasar masalah kesenangan ini berkaitan dengan kasih sayang juga, rasa diterima, kemudian penguasaan juga, kemudian kebebasan juga. Kalau menurut saya seperti itu. Karena ada anak saya satu kebetulan, dia itu merasa selalu sedih di kelas. Katanya dia nggak dianggap temannya. Itu kan berkaitan dengan kasih sayang dan rasa diterima. Dia nggak dipedulikan temannya. Ada satu yang selalu bertanya ke saya, Pak, saya nggak punya teman. Saya nggak dipedulikan teman-teman. Berarti kan kesenangan itu berkaitan dengan kasih sayang tadi. Kemudian merasa juga merasa dianggap, nggak merasa dianggap di kelas itu. Kemudian dia juga merasa nggak bebas melakukan kelas itu. Jadi menurut saya berkaitan dengan itu, dan menurut saya solusinya mungkin pernah saya lakukan juga, tapi mungkin belum efektif sih. Ini
saya selalu mengatakan ujian terhadap dia di kelas, di depan teman-temannya, supaya dia dianggap, supaya dia dipedulikan, supaya dia merasa disenangi, supaya merasa mendapatkan dihargai, penguasaan, kebebasan juga. Mungkin salah satunya itu. Saya sering mengatakan ujian terhadap dia di depan teman-temannya. Mungkin ada kelebihannya yang kita temukan satu, saya uji di situ di depan teman-temannya, sehingga dia bisa mendapatkan pengakuan dari teman-temannya. Mungkin seperti itu. Berikan tepuk tangan yang melingkar semua Asep. Nah, beda ya, tepuk tangan biasa sama tepuk tangan melingkar aja rasanya beda ya. Ini tepuk tangan yang lain nanti modelnya. Beda. Oke, terima kasih Pak Asep. Tadi ada juga ada Bu Ida juga menyampaikan. Udah keren sekali ya Bapak Ibu. Jadi ini memang kebetulan ini memang berkaitan semua. Kenapa ibadahnya DSIP? Mungkin saja, ya kan? Mungkin saja memang bahwa apakah orang happy itu semuanya harus tertawa? Apalagi kita tadi, ya kan? Ya kan? Ada nggak kalau dia happy itu dia menggerak-gerakkan kaki wajahnya biasa aja, jadi juga kan? Dia kalau happy dia lagi semangat, nulis aja terus. Dia kalau lagi happy dia masak aja terus dengan senyum-senyum. Ada sebaliknya dia lagi sedih tawa jadi ada kan? Menutupi rasa dirinya yang lagi bersedih, yang berhumor segala macam. Jadi kita harus tahu memang anaknya modelnya seperti ini kan? Dan usaha gue udah luar biasa dengan anaknya, sudah ibaratnya mengkomunikasikan dengan anaknya dan segala macam. Usulan Bu Ida juga bagus. Ajak orang tua. Udah itu tanya yang dia senang apa. Kata bahasa beri ujian. Okay. Jadi di sini Bapak Ibu dalam pembelajaran sama dengan waktu kita begitu ngerti. Ya kan, saat kita begitu ngerti, ada Pak Ustadz yang menyatakan kemarin, saat kita ibaratnya melakukan pembelajaran bersama, kita lakukan semaksimal mungkin. Setelah itu kita doakan. Apakah anak itu berubah hari ini? Belum tentu. Setahun, 2 tahun, apakah dia berubah? Belum tentu. Tapi yang kita lakukan adalah yang terbaik untuk anak itu. Dan yakinlah Bapak Ibu, anak itu nanti suatu saat akan berubah. Dan amalan itu selain dunia akan Bapak Ibu ambil depositonya di akhirat nanti. Mungkin tambahan sedikit, kompetensinya adalah di dalam pembelajaran itu sama sedikit dengan menjawab pertanyaan Bu Ina tadi. Kita tuh emosi mau masuk kelas, auranya udah aura-aura negatif. Mana tahu sebelum berangkat itu anak bikin kesel dulu, gitu ya kan? Entah pasangannya kayak mana, gitu kan? Nah, nyampe di sekolah kawan gue nyeletuk, ya kan? Nah, seperti itu ya. Nah, nyampe di dalam kelas nih ya, siap-siap ya. Makanya ada namanya KSI, kompetensi sosial emosional. Apakah di dalam kelas Bapak Ibu? Nah, bisa dengan SPT, bisa Bapak Ibu dengan menghidupkan musik dulu nih. Judulnya menenangkan anak biar anak fokus, ya kita juga fokus. Anak-anak biar kalian fokus. Saya rasa ibaratnya di setiap kelas itu sudah menerapkan, saya juga dengar. Sebelum memulai itu kita bersiap dulu anak-anak, mengucapkan salam, berdoa sebelum belajar. Kita juga ikut berdoa. Ngaji anak kita juga ikut. Supaya apa? Supaya tenang lah. Keluarlah auzubillahiminasyaitonirrajim, keluar supaya gitu ya kan. Jadi kita fokus ngaji. Nah, kadang-kadang kan gitu juga. Saya juga gitu Bapak Ibu. Anak-anak ngaji kita kerja tugas dulu selesai dulu kan. Disimpan terakhir tanggal ini nih. Ya kan? Gitu. Jadi lebih seperti itu. KSE itu dibutuhkan. Kompetensi sosial emosional. Banyak sekali cara. Salah satunya yang simpel melalui ice drinking. Dengan anak-anak yang udah fokus, aura kita udah terbawa, saya yakin kita pun ibaratnya udah terjun aja ke dalam ngajar itu. Kapan kita belum berhasil mengaji? Keluar kelas itu terus kok bel udah berbunyi kok. Anak-anak ini masih belum dilihat pulang, tapi kalau bel belum bunyi, anak-anak ibu nengok jam terus. Nah, masalah itu. Oke? Pak istirahat, Pak istirahat. Atau bilang, Pak lanjut lah Pak.
Apalagi kalau digantung ya kan ceritanya dikit, ya kan? Sehingga dia besok kita lakukan, itu udah tujuan pembelajaran Bapak Ibu terdapat. Keluar kelas itu beda loh rasanya. Saat kita puas atau tidak itu rasanya beda. Pernah nggak Bapak Ibu? Beda. Banyak mana di tahun terakhir, 1 tahun atau 2 tahun terakhir ini? Banyak. Ya udah saya melanjutkan pembelajaran aja lah. Atau memang mesti puas nih aja. Banyak mana Bapak Ibu? Rasakan sih. Dicas, cuma ini, cepat habis ya Mama. Bapak Ibu. Jadi HSD dibutuhkan dan mungkin kolaborasi bersama guru-guru mata pelajaran lain. Tanya, saya yakin ada mata pelajaran yang anak itu suka. Kenapa dia suka? Rupanya mungkin dia suka menggambar. Pas yang ini dia suka menggambar. Ya udah, suruh dia gambar aja. Saatnya ada minta Indonesia, suruh dia gambar depan. Ya kan kamu dikasih tugas daftar menunjukkan kebolehan. Jadi kita harus tahu. Kan kita juga punya, saya yakin Bu Yayu ngajarnya berapa jam misalnya sekarang? 27 jam Bu Yayu ngajar. Full ngajar, belum lagi dengan tugas tambahan segala macam. Mungkin waktu kita untuk mengenal detail anak itu juga terbatas gitu ya Bapak Ibu. Bukan susah, terbatas. Sehingga kita butuh kolaborasi dengan teman-teman yang lain, dengan wali kelasnya. Pas pelajaran aku anak itu biasa aja, apalagi pas gambar-gambarnya bagus loh. Iya kan? Nah itu tidak diskusikan bersama. Makanya harus adanya komunitas belajar itu bukan mulu-mulu Bapak Ibu harus belajar bawa Canva, bikin PPT, bukan. Gimana ya cara ngasih SPG yang benar? Gimana caranya ya kita ngasih SPG ketawain siswa? Kan ada juga guru yang bukan memalu ya, lebih jangan ya. Anak-anak namanya anak sekarang. Kita mau melawan ini dia udah tahu di belakang. Kita serius aja dia ketawa. Nah, guru-guru dengan penguasaan yang tinggi kan, guru-guru tahu kamu ya. Nah, panjang banget cerita. Daripada kamu mau bikin speaking nih, ya kan? Jadi banyak cara membeli. Bisa KSE, bisa bagaimana kita caranya memotivasi anak seperti itu. Bisa juga kita berefleksi. Hari ini kita kompol tujuannya adalah refleksi mata pelajaran hari ini. Wah ini aku nggak bisa belajar, aku nggak fokus sekali. Karena ini ada solusi dari teman-teman. Ya kan? Jadi jangan kita telan semua sendiri Bapak Ibu. Kalau anak sekarang bilang lelah. Yang jawab nak sekarang aja ya kan? Oke, kita next ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Lanjut. Motivasi perilaku manusia. Ada motivasi ekstrinsik dari luar, ada motivasi intrinsik. Tujuannya apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kenapa anak melakukan itu? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, supaya dia nggak dihukum, supaya dia nggak dapat poin, supaya dia nggak dijemur. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kenapa kamu rajin belajar? Biar saya dapat juara, biar saya dapat piala, biar saya dapat duit. Ya. Untuk menjadi yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Beda ya Bapak Ibu. Itu eksklusif dan inklusif. Bagusnya apa? Prinsip pasti. Apakah ada yang di luar juga berpengaruh? Pasti. Tapi kembali ke dirinya sendiri. Bersih itu sehat. Saya mau sehat. Saya nggak mau sakit. Tapi apakah dia harus sakit dulu baru dia menjaga kesehatan? Kembali ke situ. Oke, next benar ya. Ini adalah perbedaan. Nah, nih antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang mana yang sudah kita lakukan? Hukuman tidak terencana, tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan sebelumnya. Bersifat satu arah dari guru ke siswa, berupa hukuman fisik ataupun psikis. Konsekuensi terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan.
Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap memonitor murid, guru selalu restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki proses kesalahan kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Itu restitusi. Dari sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Yang mana yang sudah mayoritas kita lakukan di sekolah kita? Mana? Yang mana Bapak Ibu? Ya, apa salah satu contoh hukumannya Bu Vicky? Yang selama ini memang kita sepakati bersama itu ada beberapa pelanggaran dan ada poin, penentuan poin. Nah itu salah satu hukuman ketika anak tidak buat PR. Poin kamu akan tulis 5. Jika kamu tidak memakai pakaian dengan lengkap, kurang poin 5. Itu salah satu hukuman bagi peserta didik. Kasih untuk konsekuensi udah ada dong. Saya udah dengar tadi ada kesepakatan. Saudara konsekuensi? Silakan. Untuk konsekuensinya contohnya di dalam kelas 1 kesepakatannya jika dia tidak piket, ya, maka mereka sepakat untuk membawa satu bahan supporter atau tisu. Nah, jadi di saat mereka tidak piket dan ada laporan, dia dengan sendiri bahwa nah ini dendaku untuk tiket kemarin gitu kan. Itu yang sudah berjalan di kelas 1. Terima kasih Bu Desi. Itu hukuman atau konsekuensi? Ada yang mau berpendapat berbeda, itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kenapa hukuman Bu Erlina? Apa Pak Mono belum pernah nih? Silakan. Habis itu Bu Erlina ya. Silakan. Untuk di sekolah ada 2 hal yang sudah dilakukan. Yang pertama hukuman, yang kedua konsekuensi. Yang peraturan tata tertib itu kan merupakan kesepakatan sudah yang direncanakan dan disampaikan, disosialisasikan kepada orang tua dan anak. Apabila melanggar maka akan mendapatkan misalkan poin, kemudian membawa pisau atau narkoba dikeluarkan, itu konsekuensi. Kalau hukuman itu ketetapan misalkan guru piket telat tiba-tiba saja kamu bersihkan tertarik, itu ada hukuman. Nah itu membedakan, itu sudah direncanakan di sekolah. Kalau restitusi kayaknya belum. Bu Herlina, silakan Bu Herlina. Terima kasih Pak Mono. Ya, terima kasih Bu. Kalau kata Bu Desi tadi, anak gak itu membawa sponsor atau isu itu contoh dalam satu hukuman. Dan kita udah buat peraturan nih, hari Senin tiket A, B, C atau yang si A, B lah gitu Selasa. Kita udah buat dokumen, udah buat peraturan tiket yang ini namanya. Bagi yang tidak tiket, kita kasih misalnya buat isu itu jangan jatuh namanya hukuman. Kalau sudah namanya konsekuensi. Kita kan sepakat sebelumnya itu. Siapa yang tidak tiket melanggar ini punya kan gitu. Atau nggak tiket buang sampah besok ini kamu bersih WC, itu kan hukuman. Itu salah satu contoh hukuman. Oke, silakan. Oke, terima kasih Bu Herlina. Namanya berikan tepuk tangan untuk Pak Mono dan Bu Herlina. Tepuk putar dong kata Pak Mono. Tepuk tangannya berputar. Baiklah, ini khusus untuk guru BK ya Bu ya. Mungkin restitusi itu sudah dilaksanakan ya. Restitusi kalau di BK itu kan memang dikembalikan lagi, disuruh mereka berpikir kenapa permasalahan itu terjadi, kemudian mereka disuruh untuk berpikir bagaimana untuk dapat keluar dari permasalahan tersebut ya. Jadi setelah mungkin restitusi ini tidak maksimal kami lakukan ya, karena kalau seandainya sudah secara berulang-ulang disuruh mereka memikirkan bagaimana cara keluar dari permasalahan tersebut, bukan kita yang memberi tahu begini, apa begini, tidak, tetapi kita kembalikan lagi permasalahan itu timbul karena apa sebabnya gitu.
Jadi setelah dilakukan restitusi itu mungkin tidak maksimal ya, jatuhlah tadi ke konsekuensi, yaitu mereka kalau seandainya sudah melakukan hal tersebut berulang-ulang, ya otomatis kena poin lagi karena sudah di konsekuensi itu sudah ada poin gitu. Kalau seandainya mereka melakukan kesalahan ini, ya jatuhlah ke poin gitu. Kemudian kalau hukuman, yaitu secara langsung dan tiba-tiba. Contohnya, biasanya kalau seandainya ada koridor kotor itu Bu, jadi kalau ada anak terlambat, ya udah duluan aja yang nyapu gitu. Jadi itu hukuman itu sudah kami lakukan dan konsekuensi juga dan restitusi itu juga sudah dilakukan, mungkin belum maksimal saja. Ya begitu. Terima kasih Bu Kis. Oh, belum ada tangan ya. Halo? Halo, halo. Halo. Jadi, kalau sudah disepakati antara siswa dan guru atau dua belah pihak, jadi tidak satu arah ya. Jadi beda hukuman dan konsekuensi ini adalah kalau yang hukuman satu arah. Kalau yang konsekuensi itu arahnya berarti pasti dari murid ke siswa. Kalau konsekuensi sudah sepakat nih dua belah pihak, tapi tetap tidak nyaman. Cuma diarahkan memang sebaiknya konsekuensi ini sesuatu yang memberikan pembelajaran sesuai dengan apa yang dilakukan. Tadi contoh Bu Desi sudah sesuai. Kalau dia tidak dia akan membawa alat kebersihan. Nah, tapi nanti judulnya panjang lagi itu ya kan? Nah, bisa jadi ini. Coba nanti konsekuensi yang lebih nyambung itu biasanya jika dia tidak tiket, dia membersihkan mana? Gitu loh. Yang sama sepadan dengan apa yang sudah tidak dilakukan. Bisa saja saya punya toko di rumah saya, ada jual super-super mama saya. Kalau saya tiket buat super-super aja seminggu selesai, bisa nggak kayak itu? Nah, tapi kalau di saat yang berbeda, saat kamu tidak piket, berapa menit dia harusnya piket? Berapa menit kira-kira 10 menit? Kamu harus menyiram bunga selama 10 menit setelah pulang sekolah. Beda gak kira-kira? Daripada aku terlambat pulang, piket aja laku, ya kan? Nah, gitu. Itu tidak salah, benar. Tapi masih kurang fair dirasakan jika membawa hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau memang sudah disepakati bersama dan tidak ada perselisihan, itu dibolehkan. Itu sudah konsekuensi. Nah, karena sudah persetujuan. Dia tidak terlambat 15 menit. Mata pelajaran apa dia terlambat? Oh, 15 menit kan baru apa tuh namanya? Baru literasi, baru baca Quran. Sepulang sekolah, kamu lambat dijemput 15 menit oleh orang tuamu, kamu ngaji dulu. Balance dong. Balance gak Bapak Ibu? Ini juga menjadi konsekuensi yang menjadi pembelajaran buat anak. Besok mau terlambat gak dia kira-kira? Mau terlambat ya? Kenapa? Berbalik. Gitu loh. Jadi kasih konsekuensi yang kalau bisa itu fair, walaupun tetap membuat siswa tidak nyaman. Dan kembali lagi disepakati bersama. Jika sudah disepakati bersama, semua sepakat, ada ibaratnya buktinya. Ya udah, berarti udah satu konsekuensi di dalam kelas, boleh. Oke Bapak Ibu? Oke, terima kasih juga untuk teman-teman semua. BK juga udah menjalankan kemarin. Tapi yang pikir ada Bu Erni, ini saya menjalankan restitusi pada saat si Putra terlambat. Persiapan Putra anak, ya masih kecil itu ya Bu ya. Saya melaksanakan restitusi. Rupanya saya lupa rekam pulang gitu. Ya kan? Lanjut, next lagi. 5 posisi kontrol. Nih, 5 posisi kontrol ini guru kita itu sebagai apa aja? Sebagai penghukum, iya. Pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Ini adalah fungsi kita. Bapak Ibu ya, semuanya harus dilakukan. Ya,
harus dilakukan semua. Porsinya kapan? Disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Oke? Seperti Bu Yayu tadi, dia mengajak sebelumnya. Bu Yayu tadi mengajak anaknya duduk, ngobrol segala macam. Bu Yayu sebagai apa? Sebagai penumpang. Saat Bu Yayu di dalam kelas, anak ini gak mau ibaratnya belajar main congklak, habis itu Bu Yayu, ya kamu duduk sama teman kamu, itu sebagai apa? Manager. Oke, udah tahu semua, tepuk tangan semuanya, keren. Next. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Sebagai penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Pembuat merasa bersalah. Berapa kali ibu atau bapak harus beritahu kamu? Kamu selalu saja yang mengecewakan bapak atau ibu. Sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya, berkooperasi, dan jangan diulangi lagi. Manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ya, ini situasinya adalah saat tidak ada atribut acara bendera. Apa yang paling efektif yang dilakukan yang mana kira-kira? Sebagai pemantau. Ada yang lain? Kenapa pemantau? Karena setiap mereka tidak memiliki atribut, pasti kan kita mengarahkan untuk memberinya di koperasi. Nanti kalau beli di koperasi ya, dengan ke depan kamu sudah lengkap atributnya. Terima kasih Bu Kiri. Tepuk tangan untuk Riki. Ada lagi yang lain? Jadi dengarnya tadi lain. Apa nih? Tadi kayaknya dengarnya beda. Kayaknya saya lebih suka jadi manajer deh. Kalau sebagai manajer itu pendekatannya lebih ke anak gitu. Jadi kita tidak langsung menjas anak, menghakimi anak bahwa itu perbuatan yang terlalu bagaimana. Jadi kita memberikan kesadaran kepada anak, mengajak bahwa anak sadar bahwa dia salah dan dia bisa merencanakan apa solusi untuk dia tidak berbuat salah lagi. Itu dan Terima kasih. Tepuk tangan dong untuk semuanya. Keren. Sudah tahu ya? Sudah tahu. Kalau jadi teman, bisa nggak di saat ini kira-kira? Bisa, tapi habis itu besok nih kemudian itu lagi. Kan gitu kan? Nah, gitu. Seperti itu. orang yang lagi video itu sering saya beritahu, kamu jangan pakai seragam yang begini ya. Kalau hari ini pakai begini ya, iya Bu, tapi selalu diulangi lagi. Kita bisa sebagai teman ya. Jadi ada sebagai apa yang bagus? Kalau saya di situ saya lihat saya buat dia merasa bersalah Bu. Membuat dia merasa bersalah. Saya sudah ngomong seperti itu Bu. Dia merasa bersalah. Kita tanya ya, apakah dia merasa bersalah? Kita tanya. Kamu merasa bersalah nggak? Tapi diulangi lagi. Oh enggak. Tepuk tangan nanti. Sudah. Ini siswanya. Oke. Next ya, kita Bapak Ibu ya. Posisi kontrol apakah aku? Nah, ini kembali ke sini ya. 1. Saya kecewa sekali dengan kamu. Yang kedua, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang ketiga, kamu tidak pernah benar melakukannya. 4. Ayolah lakukan demi bapak dan ibu ya. 5. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, oke. Coba siapa yang mau jawab? Nomor 1. Ya boleh, mana jawab mana aja boleh. Karena posisi kami sebagai guru BK, pasti otomatis kami akan rencanakan untuk menyelesaikan masalah ini. Karena yang datang ke BK atau yang bermasalah
atau misalnya mereka mau melakukan sesi konseling atau segala macam, pasti mereka membawa permasalahan mereka. Jadi yang selalu kita terapkan adalah apa solusinya, apa solusi yang ingin kamu inikan untuk menyelesaikan masalah kamu. Kemudian kira-kira posisi protokol dari 5 tadi kayak belakang, menikah, apa rencana kamu bisa kembali nomor 2 yang mana? Boleh kembali lagi. Kalau ditanya, sebenarnya kita ke manajer, kemudian terkadang kita menjadi teman. Karena kalau teman kan kadang permasalahan, kalau anak itu kan tidak semua permasalahannya yang sekolah, kayak atau tidak semua permasalahannya adalah tentang peraturan yang mereka langgar. Tapi pasti otomatis ada masalah-masalah luar keluarga, teman mereka. Jadi kita juga memposisikan diri kita sebagai seorang teman. Tapi untuk pelanggaran dan segala macam pasti otomatis manajer. Untuk pertanyaan nomor 2 itu apa? Manajer kan? Untuk itu manajer. Ayo, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu apa tuh? Apa? Kata Pak Asep, membuat merasa bersalah, betul ya? Yang ketiga, kamu tidak pernah benar melakukannya. Oke. Bagaimana kira-kira? Yang mau yang mana kira-kira? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas, tidak Pak? Betul. Oke, jadi manajer udah, penghukum udah, merasa bersalah udah. Ini apa lagi nih? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Hah? Oh mantap. Ayolah, lakukan demi bapak ibu ya. Teman-teman, tepuk tangan untuk kita semua, tepuk tangan yang kencang. Oke, next tadi ya. Keyakinan kelas. Apakah sama dengan kesepakatan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Membentukkan keyakinan kelas, 1 bersifat abstrak, 2 berupa pernyataan universal, 3 dibuat dalam pernyataan positif, 4 sedikit saja agar mudah diingat, 5 sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Berikutnya, semua warga sekolah atau warga kelas rajin dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Next. Baik lagi sebelumnya harus bentar. Keyakinan kelas ini adalah kesepakatan yang sudah diyakini bersama. Kalau kesepakatan masih ada yang langgar nggak Bapak Ibu? Masih ada nggak kesepakatan yang langgar? Contoh tadi kata Bu Desi tadi, yang tidak pikir ada konsekuensi. Di sini yang keyakinannya apa? Keyakinannya adalah bersih itu sehat. Semua meyakini bahwa bersih itu sehat. Artinya dia menjalankan semua kesepakatan kelas yang berhubungan dengan kebersihan. Supaya apa? Supaya dia sehat. Keyakinan kelas bisa dibikin berupa quotes di dalam kelas. Bisa pakai bahasa Inggris, bisa pakai bahasa Indonesia, bisa digambar, bisa jadi foto. Itu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Contoh, apa itu? Hemat apa? Tidak mengambil barang yang bukan miliknya. Itu kesepakatan atau keyakinan? Menghargai. Jadi kalau kita katakan tidak, dia merasa kalau bukan barang dia akan menghargai bukan barang punya dia. Jadi dia tidak akan menghargai. Itulah keyakinan Keyakinannya. Jadi menghargai. Keyakinannya menghargai diri dan orang lain, menghargai barang milik sendiri dan barang orang lain, menghargai berupa pernyataan universal. Gitu loh. Apakah menghargai ini pernyataan universal? Ya.
tingkatkan percaya diri, jujur. Nah, ya, itu keyakinan. Semua meyakini itu kok. Semua meyakini. Akhirnya semua orang bohong apapun dia, pasti dia jujur juga kalau kata dia itu korek-korek, ya kan? Ya kan? Karena mereka meyakini semua. Itu keyakinan. Oke Bapak Ibu? Oke, next. Kita udah masuk materi terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 hal penting dalam segitiga restitusi. Saat kita melakukan restitusi, ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Oke, next. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita meyakini sebagai guru kepada siswa tersebut supaya restitusi berjalan baik. Berbuat salah itu wajar. Boleh kan? Dalam semua kebajikan universal, boleh nggak membuat salah itu? Setelah dia tahu dia berbuat salah, baru dia akan memperbaiki kesalahan. Tapi kalau dia tidak mengakui, kalau tidak tahu kalau itu salah, bisa nggak dia memperbaiki kesalahannya? Jadi dia harus tahu dulu, buat salah itu wajar kok. Ibu juga pernah buat salah, ya. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan itu. Kamu berhak merasa begitu. Saya lagi marah, boleh kamu berhak marah. Marahlah dulu. Ya, itu adalah model menstabilkan identitas. Jadi dia ngakuin dulu nih, gue salah, saya salah. Next, Nadia. Validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip yang berlaku, berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Ini kan rasanya ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi mungkin dia pukul orang nih, karena orang ini mau ngambil tas dia. Jadi kan harus ada alasan. Tapi kita mau kasih tahu, masa ibaratnya dia disalahin ibaratnya, ya kan? Kita dulu kenapa? Ya kan? Ada alasan. Oke ya Bapak Ibu ya. Oke, next. Terakhir, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari dalam kita. Kita tahu mana yang benar dan mana yang salah sesuai porsinya. Oke? Apa keyakinan kelas kita? Ingatkan lagi. Kalau dia bohong, keyakinan kelas kita apa? Jujur. Keyakinan kelas kita apa? Bersih, Bu. Oke? Balikkan ke situ dulu. Yang kedua, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Berikutnya, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi yang next. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu ya. Kemarin, silakan. Cek dulu.
Tidak. Apa rasanya setelah Menurut saya kegiatan ini perlu dilakukan oleh ibu bapak guru karena kami sebagai murid perlu dimengerti, didengar, dan dihargai karena setiap masalah yang dilakukan oleh murid pasti ada alasannya. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan bapak ibu guru tidak langsung menghakimi dan memarahi murid secara langsung dengan cara dapat mendiskusikannya secara bersama apa alasan yang menyebabkan murid melakukan itu. Dengan ini masalah akan dapat diselesaikan dengan secara sesama. Ya, terima kasih. Gimana ini? Ya, yang ini. Ini juga minta aja aku ngerti kok. Tidak mau aku dari malam aku udah kerjain susah-susah Iya masalah. aja. Tidak mau. Gak mau. Jangan. Ya obe. Ya obe. Ya. Gimana sudah? Jangan bu, habis itu Alvin dong nyuri katakannya. Padahal punya Nisa putih ya, padahal kan dibuka kali ya. Dia mau nyuruh. Terus, kamu perasaannya gimana? Kesel sih bu, karena dia mau pinjam gitu kan, karena dia kosan. Terus, apa yang kamu lakukan? Tadi cuma tarik-tarikan itu, buat teleponnya, agak sengaja mau bisnis. Dan itu sebenarnya buat ceritain versi yang sebenarnya jangan diberikan di rumah saja contohnya ya biar kami bisa mengoleh-oleh. Coba sekarang bisa diberikan terus Kan kami ada tugas kelasan di buku. Jadi buku Nisa ini tinggalan gitu kan bu. Bukan anak pulang di sekolah, jadi lebih. Cuma yang terakhir ini nggak tahu, makanya Alvin bilang udah selesai. Kamu tidur bukunya, terus Alvin nggak mau. Terus ditarik-tarikan dulu. Pas tarik nggak sengaja ke buku titiknya aja bu. Alvinnya marah. terus akhirnya sekarang gimana? Itu di kelas bu, marah kayak dia. Apa yang salah itu benar? Enggak. Nah, Harusnya kalau kejadian seperti itu bisa gimana? maaf deh bu. Dan malam enggak? Terus habis ini kira-kira apa? Mau ditanyain, terus Terus sekarang masa besarnya gimana?
Terus sudah ada peraturan nggak kesana? Kalau tadi kesannya berapa persen? 100%. Kalau sekarang? Nah, ini kan apa sih Ya. Oke, nanti setelah kita maaf sama semoga kayak kami ya ya. Terus jangan diulangi lagi. Oke? Terima kasih Nisa. Belajar ya. Terus kameranya kopi. Iya. Ya. Ya. Terima kasih Bu atas bimbingannya sebesarnya ya Bu. Oke. Terima kasih Bu. Semangat ya. Iya Bu. Assalamualaikum. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nisa dari SMP Negeri 4 Jakarta. Perasaan saya setelah melakukan praktek segitiga diskusi ialah merasa sangat puas dan senang karena mendapatkan saran dan solusi dari Ibu Evi Jelita dari sebuah masalah. Saya dan teman saya sudah saling memaafkan. Kami juga sebagai seorang siswa itu perasaannya harus dimengerti dong. Ibu Evi Jelita juga memberikan saran yang sangat menyenangkan. Habis? Nah, oke. Bapak Ibu, saya yakin untuk dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu adalah standar pendidikan nasional. Jadi kita memberikan hukuman, kita ibarat melakukan konsekuensi ataupun restitusi harus sesuai dengan regulasi. Kita tetap harus meningkatkan kreativitas tanpa merendahkan moralitas. Seperti itu. Itu mungkin Bapak Ibu yang mau saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangannya biasa atau berikan? Ini terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan kepada saya. Alhamdulillah setelah banyak hal yang disampaikan dan bahkan saya melihat sendiri tindakan yang sudah dilakukan Bu Revi terhadap satu kasus yang betul-betul saya sangat-sangat terkesan. Ketika ada beberapa anak terlambat datang ke sekolah dan kemudian Bu Revi bertanya kepada anak-anak tersebut. Ternyata setelah saya amati, hukuman yang diberikan itu tidak mesti dalam bentuk hukuman yang selama ini mungkin bayangan kita itu. Kalau anak umum beri sanksinya, contoh nih, anak terlambat dia tidak boleh masuk. Ternyata tak begitu. Hukuman yang lebih ditekankan pada memunculkan kesadaran kepada anak. Artinya, bagaimana kita menggali potensi anak, kenapa dia sampai terlambat? Kalau dia tahu terlambat itu adalah salah, apa yang harus dia terima konsekuensi dengan kesalahan itu? Ternyata dengan begitu mereka jadi, oh ya ternyata saya itu salah. Oh ternyata karena saya salah, apa yang bisa saya lakukan untuk menebus kesalahan saya? Nah, akhirnya anak-anak itu memilih sendiri apa hukuman atau sanksi yang pantas mereka terima dan mereka bisa lakukan atas kesalahan yang mereka buat. Dan alhamdulillah setelah mereka menerima sanksi dan melakukan sanksi yang menurut itulah yang mereka bisa lakukan, muncullah kesadaran mereka
maaf Ibu, ke depan kami tidak akan melakukan lagi. Alhamdulillah, ternyata tidak perlu kita sibuk-sibuk sekali harus kamu ya terlambat harus begini ya, aku terlambat harus begini. Cukup kita menggali apa penyebab mereka terlambat, kemudian tumbuhkanlah kesadaran kepada mereka, dan akhirnya tumbuhkan kesadaran mereka untuk ke depan mereka menjadi tidak akan terlambat lagi dan akan berulang. Nah, itulah ternyata restitusi yang dimaksudkan. Terima kasih. Pengalaman saya setelah dibantu Bu Vicky untuk mengatasi tentang masalah pakaian saya yang terus bermasalah ini, cukup bersalah atas perkataan yang selalu dikatakan Bu Vicky. Saya berjanji mungkin saya akan berubah dan tidak akan mengulangi lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Ini sebelumnya terima kasih kepada Ibu Revi karena memaparkan materi yang menurut saya kita dapat banyak pembelajaran dari materi ini, karena selama ini memang lebih banyak adalah memberikan hukuman atau konsekuensi yang harus kita berikan kepada anak. Jadi ketika mereka melakukan sesuatu, berarti ketika mereka melakukan pelanggaran ada hukuman untuk mereka, tanpa terkadang kita bertanya mengapa mereka melakukan itu gitu. Jadi ketika kita sudah belajar materi ini, jadi ini membuat kita sama-sama belajar, baik guru terutama sama-sama belajar bagaimana itu restitusi, bagaimana itu disiplin positif, bagaimana itu lebih memahami apa yang kita butuhkan, apa yang siswa butuhkan ketika mereka melakukan suatu kesalahan atau mereka melakukan suatu pelanggaran. Bagaimana cara kita menyikapi siswa yang melakukan pelanggaran atau kesalahan, bukan hanya menghukum mereka atas kesalahan atau pelanggaran yang mereka lakukan. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Revi sudah memberikan materi yang sangat-sangat berguna untuk kami. Artinya kami sebagai guru juga mengetahui setelah ini apa itu restitusi, bagaimana cara kami menjalankan restitusi agar siswa dan guru sama-sama nyaman berada di lingkungan sekolah. Terima kasih. Dari pemaparan yang sudah diberikan oleh Ibu Revi Jelita, hari ini saya lebih banyak lagi memahami tentang materi yang sudah diberikan, yaitu mengenai restitusi, ya, yang mana materi-materi yang dipaparkan tadi itu sudah sangat jelas sekali, dan mudah-mudahan nanti kami bisa menerapkan di dalam pembelajaran dan di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di lingkungan di rumah ataupun di sekolah. Nah, dari materi yang saya tangkap tadi yaitu mengenai segitiga restitusi, yang mana kita sudah memahami mengenai hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Ya, di dalam BK mungkin kami sudah melaksanakan restitusi, yang mana kami mengembalikan permasalahan itu kepada anak dan dia memikirkan kembali apa solusi yang akan mereka lakukan setelah mereka melakukan kesalahan tersebut. Hanya saja mungkin lingkungan yang membuat kami untuk menjadi lebih cenderung menerapkan hukuman, ya, karena mungkin itu dilihat dari permasalahan yang mereka lakukan. Mungkin sudah dilakukan sekali, 2 kali mengenai restitusinya, kemudian kalau seandainya tidak ada perubahan mungkin lebih cenderung ke hukuman, begitu ya. Nah, jadi untuk hari ini kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Revi Jelita sudah memaparkan materi yang sangat-sangat bagus sekali dan sangat-sangat yang akan kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari ataupun di lingkungan sekolah. Nah, sekian, terima kasih. Materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Jelita, pada tahun ini kita kan baru laksanakan guru merdeka, yang sebelumnya masih guru 2013. Ini selama bahkan saya juga di kelas untuk tahun ini lebih banyak dalam memberikan atau perbaikan perilaku anak, lebih banyak ke hukuman dan konsekuensi. Itu paling banyak. Tidak ada yang belum pernah lakukan yang namanya pemberian restitusi. Nah, dari materi yang diberikan, berharap kedepannya bisa dilaksanakan. Itu
yang ya, Yes. Terima kasih Bapak Ibu testimoni pada siang hari ini. Selama ini kita sebagai guru lebih sering saudara lebih sering sebagai punishment, hukum. Jadi selama ini kita selalu menghukum anak didik kita kalau dia melakukan suatu kesalahan. Dan selama ini saya pun belum tahu apa itu restitusi, gitu ya. Baru kali ini ya, baru semenjak kemarin ya. Oh jadi ini restitusi. Gitu. Jadi setelah kita pelajari kurikulum merdeka ini, punishment itu atau hukuman pada siswa itu ya sebaiknya ditiadakan. Kita harus mencari konsekuensi atau restitusi tadi supaya apa namanya itu pola pikir kita yang lama-lama itu setiap ada anak salah selalu kita hukum. Misalnya dia ngambil PR terus berdiri depan kelas atau yang kaki ya. Itu kan zaman dulu ya. Jadi sebagai pendidik masa sekarang ini baiknya kita harus menerapkan segitiga restitusi tadi. Saya kira itu aja. Ya. Terima kasih atas materi yang sangat bagus sekali hari ini yang diberikan. Pembelajaran yang bisa saya ambil adalah memang seringkali saya mengakui bahwa kita itu lebih sering kepada memberikan hukuman kepada siswa dibandingkan mencari solusinya, menanyakan apa yang terjadi pada dirinya sebenarnya dan dia mencarikan solusinya sendiri. Nah, dari Bapak Pengawas kemarin memberikan materi juga yang hampir sama dengan yang diberikan hari ini, ditambahkan lagi dengan PMM yang sudah saya ikuti pelatihan kemarin. Nah, kemarin saya sudah masuk di kelas dengan anak-anak. Salah satunya adalah buktinya mungkin yang video ini. Tugas yang saya berikan selama saya tinggalkan dan libur kemarin, banyak yang sebenarnya tidak membuat tugas. Lalu saya tanyakan kepada mereka, bagi ibu, ya tugas kalian itu memang sangat penting. Ibu mau melihat sejauh mana keseriusan kalian dalam mengerjakan tugas itu. Lalu yang tidak mengerjakan, apakah ibu akan memberikan hukuman? Untuk sekarang tidak. Tapi apa yang kalian dapatkan nanti? Kalian merasa rugi atau tidak? Yang rugi siapa? Kamu atau ibu? Nah setelah itu saya tanyakan, semua yang mengerjakan itu rata-rata adalah dengan menyontek, ya kerjasama. Kemudian sejauh ini saya belum sudah tanya ke mereka apa solusinya, dan insya Allah mereka bisa memperbaiki dirinya sendiri untuk kedepannya. Saya belum lihat perubahannya, namun saya berharap seminggu 2 minggu yang akan datang dia akan menyadari kesalahannya. Ibu, sangat luar biasa sekali materi kali ini. Terima kasih. Pemaparan yang dilakukan Ibu Betty, saya sebagai guru sudah memahami apa yang dimaksud dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ternyata antara hukuman, konsekuensi dan restitusi itu adalah bagian hal yang sangat berbeda. Hukuman itu berarti hanya terjadi di satu pihak saja, di mana guru sebagai pengontrol atau pemberi hukuman tadi dan anak tidak tahu apa yang menjadi kesalahannya. Kalau konsekuensi itu berarti kesepakatan yang sudah disepakati jika dilanggar, maka dia akan melakukan sesuai yang sudah disepakati secara bersama. Sementara restitusi itu adalah suatu hal di mana kita memberikan kesadaran kepada anak akan apa kesalahan yang sudah dilakukan sehingga anak mampu mencari solusi dari kesalahan yang sudah dilakukan tadi. Nah, itu yang saya dapatkan. Semoga dengan penerapan hukuman, konsekuensi dan restitusi dengan baik dan benar, maka nanti akan menjadikan peserta didik kita menjadi seseorang insan yang memiliki disiplin positif yang baik. Terima kasih. Hari ini saya merasa belajar memang sangat luar biasa. Jadi selama ini tanpa disadari kita sebagai guru sering melakukan yang namanya sebagai hukum dan sebagai membuat rasa bersalah. Padahal idealnya itu kita sebagai teman, sebagai pemantau, bahkan sebagai manajer. Itu menurut saya sebetulnya. Dan setelah belajar ini baru kita sadari bahwa itu yang paling ideal.
tanpa disadari kita sebagai penghukum, sebagai pembuat masalah, itu yang sering kita lakukan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.